Akhirnya kita timbul, oh iya, tak suka lagi. Dulu kita Masya Allah, kita senang dengerin ilmu, dia Masya Allah, kita ini gara-gara fitnah yang namanya syubhat. Wah ternyata, ya kan? Itu nanti akhirnya. Sebagaimana pembahasan kita kitab Aqidah Suyutiyah, bab tentang Allah disifati dengan ar-ridha. Sebagaimana apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala bahwa Allah itu ridha, ya, disifati dengan ridha. Kadang Allah ridha dari amal seseorang, juga Allah ridha dari pelaku amal tersebut. Di antara amal-amal yang Allah ridha, maka tentu adalah orang-orang yang karena beramal amalan takwa, dan sehingga tidak ada manusia yang paling mulia di hadapan Allah, saya ataupun antum. Mungkin saya berdiri di depan antum atau saya duduk di depan antum memberikan pengajaran, kajian, maka bukan berarti saya bisa jadi orang yang lebih takwa dari antum. Semestinya konsekuensinya demikian. Kenapa? Orang itu akan semakin takwa, tingkatan kedudukannya tergantung kadar keimanan dia kepada Allah SWT. Maka oleh sebab itu inilah majelis yang kita harapkan. Dan kita ketahui bersama bahwa Allah juga akan ridho ketika memang kita menjadi pengamal ketakwaan tadi. Jadi seperti itu. Dan mestinya di tengah-tengah badai fitnah, dan fitnah itu akan selalu terus mengiringi dan mengikuti kehidupan kita. Tidak akan pernah berhenti. Ya. Jadi fitnah, ya, tentunya kita anggap fitnah itu ya ujian. Bisa saja itu tergantung syubhat dan macam-macam. Dan kalau antum selalu mengikuti di dunia fitnah, antum tadakhul dalam fitnah, ya antum akan terbawa jauh. Bisa saja itulah kesempatan syaitan untuk menggoda antum. Akhirnya antum menjadi orang-orang yang pemalas, dan akhirnya menjadi orang yang futur. Jadi berhenti, tidak untuk kajian, tidak mau. Kenapa? Ya karena syubhat. Dan tentunya itu ada karena sebab fitnah. Ya, fitnah baina du'at, fitnah baina salafiyin, du'at baina ahli sunnah wal jamaah. Itu fitnah antara dai-dai, antara ikhwah salafi, ahli sunnah wal jamaah, macam-macam. Maka oleh sebab itu kalian jangan tadakhul, jangan masuk, disibukkan dengan hal-hal yang demikian. Justru Allah murka. Ingat kita hadis yang dinukil oleh beliau Syekh Ibnu Utsaimin tentang Allah ridha dari amal. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih. Inna Allah yarda lakum thalathan wa yaskhutu lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Tapi lafaznya sebenarnya yasqutu lakum thalathan. Sungguhnya Allah ridha pada kalian 3 hal, Allah membenci, murka pada 3 hal. Apa yang Allah ridha? Yang pertama adalah apa? An ta'tasimu bihablil jami'a wa la tafarraqu. Ini paling penting. Kalian berpegang teguh dengan agama Allah tali Allah, qala Rasul, dengan pemahaman jamaah dan di atas jamaah. Dan Allah benci dan kalian tidak terpecah belah. Kalian tidak di atas perpecahan, di atas hizbiyah. Anta atas semua bihablil jami'a wa la tafarraqu. Itu yang Allah ridho. Selama kita berpegang teguh kalau Allah, kalau Rasul, agama Allah, tali Allah, Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman jamaah, maka tentunya kalian akan selamat dari tafarruq. Dan jangan kalian menjadi orang-orang yang menjadi sebab-sebab tafarruqul ummah. Itu yang pertama Allah itu. Di antara pula yang Allah ridha apa? Anta'budu wa la tusyriku bihi syai'a. Kalian hanya beribadah kepada Allah, menjadi ahli tauhid, dan tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Kemudian kalian adalah apa? Wa antunasahun. Kalian saling menasihati. Wa antunasihu, kalian saling menasihati man wallaq. Orang-orang yang
menjadi wakil kalian. Bukan kalian. Nasihat itu ya pasti ada ranahnya. Beda menasihati dengan mencela. Ya, kata orang bilang itu menasihati dengan mencela, dengan dia mengerahkan pasukan ya ke gedung DPR misal. Istilahnya apa? Nasihati. Pakai dalil bahwa Abdul Jihad apa? Kalimat hakim inda sultan jihad katanya. Jadi jihad yang paling afdal itu ya berkata yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Itu pakai dalil. Subhanallah. Nah, ini ya bukan dalil tapi apa? Dalil pembenaran. Ini tidak beda loh ya. Ingat nasihat sama mencela beda. Kalau nasihat kan lebih baik, dan itu tugas. Ketika kita telah tunaikan, ya berarti kita para Tuhan sudah terlepas. Kan begitu. Ingat 3. Tauhid dan Allah, tidak menyekutukan Allah, bantu di Quran dan Sunnah di atas pemahaman jamaah, tidak tafarruq. Benar tadi? Memberi nasihat. Ya, ada pemimpin-pemimpin kita. Apa yang tentunya nasihat? Ya ada ranahnya, ada yang siapa yang lebih berhak. Dan nasihu Allah wa amrakum. Jadi kemudian yang Allah benci apa? Yang pertama wa kathratus su'al. Banyak meminta-minta, banyak bertanya, tapi yang sifatnya apa? Ya pertanyaan-pertanyaan yang belum terjadi. Gimana kalau andai kata? Bagaimana kalau ini? Bisa. Atau pertanyaan tapi ngetes. Ya, jadi untuk mengukur keilmuan. Tanya aja. Nah, ya. Kalau pertanyaan ada manfaat ya, tidak apa-apa. Rasulullah juga kadang pengajaran metode dengan pertanyaan. Ini pertama. Yang kedua, bagilah wakil. Nah, ini. Ingat hati-hati kila wakil. Subhanallah. Ikuti apa? YouTube. Buduh. Banyak tahu wabah seakan-akan genderang fitnah ditabuh lagi. Ini enggak? Nah, sudah. Alhamdulillah kalau antum tidak tahu. Jangan pura-pura tidak tahu. Jangan ya. Wis pokoknya jangan. Udah jangan lihat fitnah. Ya sudah ini si fulan dipuas dulu 10 tahun yang lalu, bahkan 24 tahun yang lalu. Lalu bicara tentang ras kerja kan 24 tahun yang lalu. Masih lagi buka lagi apa lagi ya, bikinlah wakal. Ingat hati-hati, banyak lagi wakal ya, amalan-amalan ya, nukilan tadi katanya si fulan. Nah itu tadi itu berbahayanya di situ. Kata si fulan, kata si ini dan lagi sampai sama aja, nggak ada beda. Akhirnya diam, berhenti, tidak usah. Kemudian apa? Wa idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta, membersihkan harta, tidak boleh syirik dengan Allah SWT. Dan itu banyak acara-acara yang tidak disyariatkan dan yang lain. Ingat, jadi justru apa yang kita sibukkan di tengah-tengah peperangan, di tengah-tengah fitnah, maka Nabi pun bersabda, al-ibadatu fil haraj kal hijrati ilayya, menyibukkan ibadah kepada Allah di tengah-tengah badai peperangan, badai fitnah, maka seperti orang yang hijrah kepadaku. Berat hijrah di waktu masa-masa hijrah itu, berat, tidak mudah, tidak gampang ya. Jadi itu kayak tidak ada manfaat sama sekali. Akhirnya kita timbul, oh iya, tidak suka lagi. Dulu kita Masya Allah, kita senang dengerin ilmu, dia Masya Allah, kita ini gara-gara fitnah yang namanya syubhat. Wah ternyata ya gak? Itu nanti akhirnya ya sudah selo aja. Kita sesama muslimin haknya assalamualaikum, kita juga katakan mereka muslimin, mereka ahlu sunnah, siapapun, selama memang mereka akidahnya ahlu sunnah, amalannya ahlu sunnah. Hatta orang yang ahlu bid'ah saja masih ucapkan salam selama bid'ahnya tidak sampai menjatuhkan kepada kekufuran. Jelas kan? Ya, kalau Rasulullah pilih bisa ahlu sunnah, gimana terusan?
salah mas tidak boleh, kan? Jadi ini dan harus saling memberikan uzur pada hal-hal yang masalah fitnah itu lama sekali. Jadi yang gua ini dulu ini, sekarang kok Ustadz ini dulu ini, kok sekarang juga duduk bareng, misalkan. Itu ada hal-hal yang mesti harus pahami, tabayun, tanya. Jangan kemudian langsung main sikat jadi pendekar. Wah ini berarti sampai jadi orang-orang yang duduk dengan alul bid'ah itu seperti apa? Mencincingkan sebelah matanya di hadapan Rasulullah SAW katanya. Sampai kayak begitu diambil asar-asar yang tidak jelas. Hati-hati ya, jadi fitnah terus dan setan dan alul bid'ah tentu saja. Dan jangan kita terprovokasi dan kita termakan dengan sebagaimana orang-orang suka sahibul fitan. Wallahu a'lam. Semoga Allah selamatkan kita dari min mutilatil fitnah.